Kasus yang pertama dengan LP D317/2025 atau lapor atas nama saudari Ai Siti Mariam binti Ohan. Tindak pidana dilaporkan adalah persetubuhan dan perbuatan cabul terhadap anak ibu umur. TKP-nya di rumah tersangka atas nama NHN, ya, tepatnya di dusun atau desa Kalel, RT 04 RW 02 desa Dusun Ciawi, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Ciamis. Terjadi pada bulan Februari 2020 sekitar jam 3 dini hari. Kasus ini terungkap dari pengaduan atau laporan dari keluarga korban. Jadi korbannya sendiri adalah anak ibu umur atas nama MK, usia 14 tahun, pelajar alamat Ciawi, Kabupaten Ciamis. Ulangi, Ciawi, Tasikmalaya. Ya. Adapun kronologis dari tindak pidana ini dimulai dari tahun 2002 yang lalu, pada saat korban anaknya atas nama MK menempuh pendidikan di salah satu pondok di Ciamis. Dari sanalah anak korban MK ini kenalan dengan tersangka NHN. Tersangka mulai suka, kemudian setahun kemudian baru tersangka NHN ini menyatakan cinta atau suka kepada korban. Ya, awalnya karena di pondok itu dibatasi komunikasinya, awalnya antara tersangka dengan anak korban ini komunikasi via WA atau komunikasi. Kemudian pada saat korban berada di kelas 8, tersangka sudah mulai berani untuk mengajak anak korban yang ini ketemu di luar pondok, tepatnya ketemu di rumah tersangka. Jadi kejadian awalnya tahun 2023, di mana dilakukan pencabulan di rumah tersangka. Yang pertama dilakukan adalah seperti ciuman dan rebahan. Setelah itu anak korban pulang kembali ke pondok dan dikasih uang kurang lebih 50.000. Kemudian beberapa waktu kemudian, tepatnya di bulan November 2024, tersangka sudah semakin berani dan sering mengajak anak korban yang tadi ke rumah tersangka, dan di sanalah mulai dilakukan persetubuhan, di mana anak ini dengan bujuk rayu tersangka menyampaikan akan bertanggung jawab, akan menikahi anak korban. Jadi awalnya anak korban ini menolak untuk disetujui oleh kasus dugaan cabul. Akan dinikahi, akan bertanggung jawab. Akhirnya anak korban itu dan terjadilah Kasus dugaan cabul ya. persetubuhan ini berlangsung sampai bulan Februari 2025. Ya. Jadi kurang lebih berdasarkan pendalaman yang kami lakukan, TKP-nya Cihaurbuti. tersangka mereka melakukan hubungan bayaran suami istri kurang lebih 10 kali, dan tentunya kami akan terus lakukan pendalaman dan pemeriksaan lanjutan. Adapun pasal yang kami akan terapkan kepada tersangka, pasal 81 ayat 2 dan pasal 82 ayat 1 Undang-Undang nomor 17
tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dan denda paling banyak 5 miliar rupiah. Kemudian logis pengungkapannya sendiri, setelah ada laporan dan pengaduan yang kami terima, kami segera melakukan penyelidikan. Kemudian setelah kami menemukan 2 alat bukti, tentunya untuk anak korban sendiri kami lakukan visum et repertum di RSUD Ciamis dan juga pendampingan dari Komisi Perlindungan Anak Ciamis. Maka setelah itu kami dapatkan 2 alat bukti, kami naikkan ke penyidikan. Kemudian tepatnya pada tanggal 17 Juni 2025 kami tetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka dan kami jemput yang bersangkutan atau tersangka ini di rumahnya dan kami bawa ke Polres Ciamis. Dan kemudian pada tanggal 18 Juni 2025 berdasarkan 2 alat bukti ditetapkan sebagai tersangka dan seterusnya kami lakukan penahanan kepada yang bersangkutan dan tersangka.